Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusri Farisuda Lafis. Pada video kali ini kita akan membahas database Oracle lebih lanjut. Nah, pada video kali ini kita akan lompat jauh sekali materinya. Kita akan membahas tentang kita juga akan membahas tentang yang dasar-dasar kembali seperti sebelumnya, yaitu dimulai dari kita akan membahas tentang cara membuat skema, cara membuat sebuah tabel yang saling berelasi, dan terus kita akan belajar yang terbaru di sini. Kita akan belajar tentang store prosedur dan bagaimana transaksinya dan bagaimana kita menggunakan exception handling. Nah, jadi di database ini juga ada yang namanya exception handling. Nah, jadi kalau mau tahu seperti apa, mari kita lanjut saja belajarnya. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat skema. Skema di sini bisa kita artikan juga dengan user. Jadi kita akan membuat user terlebih dahulu. Pertama, kita connect dulu ke user system. Nah, selanjutnya kita create user. Di sini nama usernya bebas. Misalnya nama usernya Nah, di sini untuk passwordnya. Nah, user create. Nah, selanjutnya kita kasih akses dengan cara maaf di sini ada typo. Nah, setelah kita kasih grant akses, nah di sini kita telah belajar cara membuat skema. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel. Nah, studi kasus saya pada kali ini adalah karena saya semester 4, besok semester 5, setelah semester 5 mau semester 6, saya harus KP. Nah, jadi studi kasus saya coba buat database daftar KP. Pertama, kita perlu tabel dosen. Nah, tabel dosen di sini kita create. Oh, maaf, saya lupa kita disconnect dulu. Nah, selanjutnya kita akan connect dengan user baru. Nah, selanjutnya baru kita buat. Kalau tulisannya kekecilan, kita besarkan. Rasanya sudah besar. Create tabel dosen. Yang mana isinya itu ada NIP. Nah, tipe datanya itu varchar. Kenapa varchar? Karena NIP itu panjang. Kalau kita gunakan integer, itu melebihi batas. Kita kasih aja 12. Selanjutnya ada nama 30. Ada juga telepon, mana tahu mahasiswanya mau nelpon. Dengan tipe datanya nomor HP integer 11 atau 12 ya. Kita gunakan saja integer terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kasih juga constraint untuk membuat primary key-nya. Prim nip primary key nip.
sudah. Selanjutnya kita perlu tabel mahasiswa. Dalamnya ada NIM. Kita gunakan varchar juga karena NIM di UIN itu 12. 11850112172. Ya, kita anggap saja 12. Terus ada nama, varchar. Selanjutnya semester. Di sini baru kita bisa gunakan integer. Train primary name kita kecilkan karena hilang. Nah, sudah. Selanjutnya tabel daftar KP yang mana isinya adalah daftar KP. Isinya adalah ID KP, ini integer, mahasiswa. Mahasiswa di sini nanti bukan nama mahasiswanya, kita akan mengambil ID mahasiswanya, yaitu karena NIM berarti varchar 12. Selanjutnya dosen pembimbing. Nah, juga kita ambil dari NIP-nya. NIP-nya itu varchar 12. Dosen penguji. Nah, daripada kepanjangan kayak tadi, kita bikin saja di bawahnya. Nah, ini kita bikin foreign key-nya. For NIP. NIP pembimbing. Foreign key. Nah, di sini kita ambil dosen pembimbing. Nah, di sini kita tambahkan reference-nya kita ambil dari dosen, yaitu NIP. Nah, ini untuk penguji. Nah, kita ambil NIP juga. Kita tutup lagi. Nah, sudah. Setelah tabel sudah kita buat, nah seharusnya di sini kan kita insert nama, kita insert data dosen dan mahasiswanya, terus kita insert daftar KP. Cuman di sini insertnya itu kita lakukan dengan store prosedur. Nah, jadi kita akan membuat store prosedur. Sebelumnya kita akan membuat bagaimana server itu bisa menampilkan output. Nah, kita set dulu, set server output on. Nah, jadi sekarang dia sudah bisa menampilkan output. Nah, selanjutnya kita akan define editor itu sama dengan notepad, karena untuk mempermudah kita memperbaiki query apabila ada kesalahan. Nah, di sini caranya ketika kita ketik edit, nah muncul dia.
Nah, di sini yang kita buat tadi. Nah, jadi bisa kita ganti. Di sini kita akan membuat store prosedur, yaitu kita create or replace. Nah, or replace ini gunanya mana tahu prosedurnya itu sudah pernah kita buat dengan nama yang sama. Jadi kalau ada nama yang sama, kita gunakan create or replace, maka yang lama itu kita timpa. Jadi kalau misalnya yakin belum ada dibuat, jadi bisa pakai kita saja, nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan dengan menggunakan nama yang sama, usahakan nama yang berbeda. Jadi kita create or replace. Nah, di sini create or replace prosedur, nama prosedurnya add mahados, add mahasiswa dan dosen. Di sini karena kita gunakan mahados karena di dalam satu prosedur kita akan membuat dua insert, dua query di dalam satu prosedur. Nah, selanjutnya setelah nama prosedur itu ada parameter. Parameter kita isikan dengan misal nanti kita akan menginputkan itu ada di sini nanti begin, terus di sini ada query-nya insert into. Nah, di sini nanti ada, kita langsung gunakan saja exception. Nah, di sini nanti ada when, ketika apa misalnya errornya, kita lakukan nanti, dan when nanti ada juga, dan terus di bawahnya kita bikin and add mahados. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya tanda seperti ini. Sini kita insert, kita bikin dulu insertnya biar nggak bingung nanti apa sih isi dari parameternya. Kita insert into pertama ke dosen. Dosen name nama TLP values. Nah, di sini kita ambil parameternya nip, p nama dos, kecilannya. Kita sepertinya udah bisa dilihat. P nama dos, P TLP. Nah, selanjutnya kita bikin juga insert into mahasiswa yang mana ada name, nama, dan semester. Values itu ada P name, P nama mas biar nggak terjadi kekeliruan. P semester. Nah, kita kecilkan dikit. Nah, sudah kelihatan semua. Nah, di sini kita isikan penip in. Oh ya, di sini kita lupa kasih di sini is ya. Is begin in. Di sini dosen dot nip persen type. Nah, jadi seperti ini. Penip, setelah penip ada p
nama dos in dosen dot nama persen type. Selanjutnya juga ada p tlp in dosen dot tlp persen type. Nah, selanjutnya kita masukkan juga yang bagian mahasiswa lagi. P nim in mahasiswa dot nim persen type. Nah, selanjutnya ada p nama mas, sudah sama, p nama mas in mahasiswa dot nama persen type. Terakhir ada p semes kepanjangan, kita singkat aja semes gitu, sems in mahasiswa dot semester persen type. Nah, apa sih guna ini? Gunanya di sini adalah untuk kita kasih tahu parameternya itu adalah penip, yang dimana penip itu di sini itu sebenarnya adalah tipe datanya. Maka di sini tipe datanya itu kita ngambil dari tabel dosen, kita ambil tipe data kolom nip. Nah, jadi seperti ini cara pemanggilan tipe datanya. Nah, di sini kita sudah is begin, kita mulai insert. Nah, kalau misalnya berhasil, kita buat dia menampilkan pesan output dbms output dot put underscore line success. Nah, dbms output. Selanjutnya kita kasih exception handling, di mana ketika misalnya dia itu lupa kalau misalnya primary key yang diinputkan itu datanya itu sama. Nah, jadi kan nggak boleh duplikat. Jadi di sini kita kasih exception handlingnya itu ketika dup value duplikat value on index. Nah, duplikat value on index artinya duplikat. Maka then kita lakukan, kita kasih pesan dbms. Kita copy saja biar cepat. Oke, kita kasih pesan duplikat. Ya, gitulah misalnya kita kasih pesan duplikat. Nah, setelah selesai kita close saja, kita save. Nah, maka dia akan otomatis nih ada dibuatnya. Tinggal kasih tanda slash seperti ini, enter. Nah, prosedur sudah dibuat. Nah, bagaimana cara memanggil prosedur? Nah, bagaimana cara memanggil prosedur? Kita edit lagi. Nah, di sini kita hapus saja yang tidak diperlukan. Kita mulai dari begin. Nah, di sini exception-nya juga nggak diperlukan. Add masdosnya nggak diperlukan. Nah, di sini kita hanya bikin add masdos. Nah, di sini kita masukkan parameternya. Pertama itu ada nip dosen karena kita gunakan varchar, dan nip dosen
Saya juga nggak tahu seperti apa, anggap aja 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Terus ada nama dosennya Pak Suwanto. Nah, terus ada nomor teleponnya juga nggak tahu nomor telepon kita gunakan integer 08528789 ya, gitulah misalnya. Terus ada NIM kita gunakan varchar NIM saya 118501121172. Nah, selanjutnya itu nama saya Gusti Faris Huda Al-Hafiz. Panjang ya, saya nggak tahu ini muat 30 atau enggak, dimuat-muatin aja. Semester 4. Padahal belum bisa daftar KP ya. Nah, selanjutnya saya pengen biar cepat tambah aja satu lagi copy. Kita masukkan ke sini. Nah, karena masa datanya cuma satu dosen, satu mahasiswa, kita tambah satu lagi. NIP-nya di sini 46, sini Pak Sanjaya misalnya. Nomor HP-nya ini kita ubah dikit aja. NIM-nya 73 misalnya. Namanya apa? Namanya Alif Ramadana, semester 6. Nah, terus kita tahu bahwa 2 ini dia akan berhasil walaupun belum kita tes. Nah, selanjutnya saya kasih contoh yang menampilkan error. Nah, kita bisa copy yang di atas ini. Kita lihat apakah dia error. Saya yakin dia pasti error. Nah, selanjutnya kita save. Kita kasih slash. Sudah nampak ya? Slash, jalankan. Nah, nampak di sini teman-teman. Yang pertama dia jalankan insert sukses, yang kedua sukses, yang ketiga duplikat. Karena yang ketiga ini dia sudah ada di insert yang pertama. Sudah masuk dia ke data yang pertama. Sehingga kita insertkan data yang sama, dia akan menampilkan pesan error duplikat. Nah, walaupun di sini tulisannya PL/SQL prosedur successful complete, tapi sebenarnya yang ketiga ini dia itu error. Cuman errornya itu kita tampilkan dengan bahasa kita, yaitu errornya itu adalah duplikat. Jadi kita tahu, oh ternyata data Suwanto dan Gusti Farsudalafis ini sudah ada. Jadi tidak boleh kita gunakan data ini lagi. Nah, disinilah kondisi di mana exception itu berjalan. Jadi di sini di dalam begin dimulai transaksinya. Dimulai transaksi, dia itu akan menginsert. Dia menginsert satu-satu dimulai dari atas. Nah, selanjutnya baru dia kalau misalnya datanya itu di sini dia diinsertkan dari @mahados yang pertama ini, baru masuk yang kedua, baru masuk yang ketiga. Yang ketiga ternyata pas di begin insert ternyata terjadi dapat error, masuk ke exception, dilihat ketika oh ternyata errornya itu duplikat. Pas juga exceptionnya itu dapat kita menangani tentang duplikat file on index, yaitu duplikat value on index, yang mana kemudian kita tampilkanlah output duplikat. Nah, disinilah seperti apa proses berjalannya transaksi itu dan exception handling itu berjalan. Nah, selanjutnya
Kita bisa lihat tabelnya select bintang from dosen. Nah, muncul datanya ada nih. Saya select bintang from mahasiswa. Nah, ada datanya. Nah, data yang ketiga dia nggak masuk karena tadi error. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita ingin insert ke daftar KP. Ingin menggunakan prosedur lagi bisa. Kita coba gunakan prosedur lagi, edit. Nah, di sini kita create or replace prosedur add kp gitu aja. Nah, di sini ingat parameter. Kalau belum tahu, angkowi dulu. Di sini is begin. Di sini nanti kita insert n, langsung saja n add kp. Di sini kita tidak menggunakan exception handling karena sudah dicontohkan dari yang di atas tadi. Di sini insert into nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya daftar KP. Daftar KP mana ID KP mahasiswa. Kita geser ke sini. Nah, sudah kelihatan. Di sini tulisannya kita besarkan. Dosen pembimbing, dosen penguji. Nah, di sini kita tutup. Plus P ID P mahasiswa P pembimbing P penguji. Ya, seperti ini aja. Is begin KP. Sini P ID in daftar KP dot ID KP persen type. Nah, selanjutnya itu P mahasiswa in daftar KP dot mahasiswa persen type. Selanjutnya itu PMAS PPM pembimbing in daftar KP dot dosen pembimbing persen type. Selanjutnya itu peng in daftar KP dot dosen penguji persen type. Sudah. Is begin and KP. Ya, sudah.
Nah, ini dia. Kita tutup, save. Nah, muncul di sini. Kita kasih slash. Nah, prosedur create. Nah, kita tinggal insert, edit lagi, begin di sini, end, tutup, kasih slash di sini. Sini kita type add apa nih? Add kp. Nah, ID KP-nya integer 1 aja. Nama mahasiswanya kita ambil tadi ID itu varchar 185012172. Nah, di sini NIP dosennya dosen NIP 12345, NIP 12346. Nah, successful complete. Saya lupa kasih tadi DBMS outputnya, maaf. Nah, di sini nampak pesannya PL SQL complete, successful complete. Nah, di sini kalau nggak percaya juga kalau ini berhasil, kita select aja. Select bintang from daftar KP. Nah, sudah ada kan ID KP-nya 1. Nih mahasiswanya kita ambil dari sini, dosen pembimbingnya dari sini, pengujinya dari sini. Nah, jadi nanti bisa kita panggil namanya dengan pakai select into, nanti bisa. Nah, tapi video ini rasanya sudah panjang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan.